Assalamualaikum, halo anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus selalu semangat. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu. Perkenalkan, nama Raini Sri Sumiati. Ibu adalah guru di SD Negeri Cilengkrang, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Baiklah anak-anak hebat semuanya, yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini di dalam kelas. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Sudah siap belajar hari ini? Ya, kalau sudah siap, kita mulai pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis dan pengelompokannya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami pentingnya penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Baik anak-anak, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di alam semesta ini terdapat air, tanah, udara, minyak bumi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Betul sekali, hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap hari, manusia membutuhkan makanan, minum, tempat tinggal yang bisa diperoleh dari sumber daya alam. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak oleh manusia karena ada beberapa jenis sumber daya alam yang keberadaannya terbatas. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan maupun tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, matahari, udara, tanah, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Selain berdasarkan jenisnya, sumber daya alam juga dibedakan menjadi dua berdasarkan ketersediaannya, yaitu terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Dengan kata lain, sumber daya alam yang dapat segera diproduksi kembali setelah dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya udara, tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Udara adalah benda gas yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Air juga sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup untuk minum, makan, habitat, dan sumber kehidupan. Tanah menyediakan air, nutrisi, dan udara yang dibutuhkan makhluk hidup. Tumbuhan sebagai sumber makanan dan penyuplai oksigen untuk seluruh makhluk hidup di bumi. Hewan sebagai sumber makanan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus.
kita perlu menghemat penggunaan sumber daya alam tersebut agar tidak habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi. Minyak bumi bisa diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan gas LPG. Bisa juga diolah menjadi oli, lilin, minyak tanah, dan bahan-bahan pembuatan plastik. Gas alam. Gas yang terkubur di bagian bawah lapisan bumi ini bisa diolah menjadi pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan bermotor, dan gas pengganti LPG. Selanjutnya, besi. Besi merupakan logam yang kuat dan banyak terkandung di alam. Dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, konstruksi bangunan, bahan mesin. Besi bisa berkarat, jadi harus diolah dahulu menjadi stainless steel atau baja. Batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Batu bara berasal dari endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alami dari sisa tumbuhan. Anak-anak, kita lanjutkan dengan belajar sambil bernyanyi. Kita bernyanyi tentang sumber daya alam. Supaya lebih bersemangat, yuk kita bernyanyi bersama di luar kelas. Sumber daya alam itu dibagi dua, SDA, hayati, dan juga non-hayati. Hewan dan tumbuhan itu contoh hayati. Air, udara, tanah non-hayati. Sumber daya alam dibagi dua lagi, tak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Hewan dan tumbuhan dapat diperbarui. Barang, tambang tak dapat diperbarui. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya. Dampak pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan upaya pelestariannya. Yang pertama, banyaknya hutan gundul. Hutan gundul disebabkan adanya penebangan secara besar-besaran, misalnya untuk keperluan lahan perkebunan atau keperluan pembangunan. Akibatnya, daerah resapan air hujan berkurang sehingga bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan cara reboisasi, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, dan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. 2. Rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini, hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan terjadi pengikisan yang bisa menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Upaya pelestariannya yaitu reboisasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. 3. Lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu kerusakan hutan di daerah tambang, pencemaran udara akibat debu dan asap, dan pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Upaya pelestariannya yaitu pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. 4. Terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan.
Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Upaya pelestarian yang bisa dilakukan diantaranya menjaga habitat para hewan, menghentikan perburuan liar dengan membuat peraturan yang ketat dan tegas, serta adanya upaya penanaman kembali atau budidaya bagi tumbuhan atau hewan yang diperjualbelikan. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran kita tentang sumber daya alam telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.